kegiatan kita pada siang hari ini karena juga sudah mau jam 11. Kita usahakan rencana 1 jam bisa selesai. Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Pertama sekali, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita berkumpul pada kegiatan siang hari ini, di mana saya sebagai calon guru penggerak melakukan aksi nyata atau sharing kepada teman-teman apa yang bisa kita lakukan di sekolah kita ini untuk melakukan yang lebih baik lagi. Mungkin alangkah baiknya sebelum kita mulai kegiatan kita saat ini, satu orang yang bisa bersedia memimpin kita dalam doa supaya kegiatan kita ini diberkati oleh Tuhan. Baik. Tuhan, hari ini Bapak ini untuk bersama kami yaitu nyata berkati yang kita dengan berbagi Tuhan berkati kami semua ya Bapak kami dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Baik, terima kasih doa pembukaan dari Pak Dokter. Bapak Ibu semua, sekali lagi di sini sebenarnya saya bukan berarti menggurui kita, tetapi kita berdiskusi bersama, sharing apa yang menjadi hal-hal yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Judul sharing kita adalah budaya positif. Sebelum ke situ, kembali saya sampaikan kepada kita tentang budaya positif ini. Ya, di dalam 6 topik nanti kita akan lihat. Yang pertama, kita mulai dari disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir restitusi atau segitiga restitusi. Dalam budaya positif ini nanti Bapak Ibu, kita fokus minimal pada yang pertama, memahami apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan restitusi. Kita targetnya bisa membuat keyakinan kelas dan demonstrasi sedikit tentang penanganan masalah atau penanganan murid yang berbasis atau menggunakan metode restitusi. Indikator yang mau kita capai, kita dapat menjelaskan makna disiplin dan mengamati penerapannya di lingkungan kita, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah, sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Nah, jadi fokus kita ke budaya positif di sekolah kita. Nah, ini prosedur kegiatan kita. Yang pertama, materi secara singkat kita usahakan 30 menit paling lama. Kemudian peserta nanti mempraktikkan segitiga restitusi dan peserta mendemonstrasikan pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalau 2 ini saja bisa tercapai, menurut saya sudah sangat luar biasa. Bapak Ibu, kita mulai dengan poin yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Oke, bisa minta tolong supaya nggak terlalu kaku kita. Kita peragakan ini ada tangan yang di kepala. Mungkin maksudnya gini, yang salah satu aja dulu, 2 orang, satu yang memegang sesuatu di dalam tangannya, sebelahnya berusaha untuk membuka atau mengambil. Oke. Boleh minta tolong Bu Posma? Ini kita bicara tentang
teori kontrol. Oke ya, nanti kita cari nilainya dan maknanya apa. Nah, yang dekat mungkin Denny di sebelahnya berusaha mencoba meminta atau mengambil, membujuk agar apa yang digenggam oleh Bu Denny ini mau dia kasih ke apa yang digenggam oleh Bu Posma mau dia kasih ke Bu Denny. Silahkan Bu. Tentu Bu Posma karena yang dia pegang adalah sesuatu yang sangat berharga baginya, dia berusaha juga bertahan gitu ya. Ya, bagaimana caranya ini? Apakah merayu, apakah memaksa, gitu kan? Supaya sesuatu yang berharga di pegangan Bu Posma ini mau dia beri. Nah, apa-apa dari. Ya. Baik, terima kasih. Cukup. Terima kasih Bu. Akhirnya tidak diberikan ya Bu? Tidak diberikan. Terima kasih. Apa pelajaran yang mau kita ambil dari yang memegang barang sesuatu lalu yang lain mau mengambil? Yang mau kita ambil pelajaran bahwa kita nggak bisa sesungguhnya mengontrol orang lain. Jadi selalu diri kita sendiri yang mengontrol diri kita. Kecuali kalau misalnya tadi Bu Posma mau memberi, itu pun karena izinnya dia mau memberi kontrol kepada Bu Denny, ambil. Anak-anak kita begitu Bapak Ibu. Kadang guru kita berpikir saya yang mengontrol anak-anak, saya mengontrol perilaku mereka, saya mengatur. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah hanya apabila anak-anak itu memberikan dirinya dikontrol oleh guru. Itu di dalam disiplin. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada satu kasus. Kasus juga bukan. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Apa alasan? Ya, mari Bapak Ibu. Tetap datang. Oke, bagus. Alasannya? Sudah tanggung jawab. Ada alasan lain? Ini disiplin kan? Sudah terbiasa. Tetap datang tepat waktu. Sudah terbiasa. Ada lagi? Pak Trijan? Atau biar aja lah. Oke, mau mengajarkan menjadi teladan bagi murid-murid. Ada yang lain Bapak Ibu? Sadar akan tanggung jawab. Jadi kita mau tetap datang tepat waktu. Oke, bagus. Jadi disiplin itu apakah? Karena kan gini Bapak Ibu, kadang kita kaku bahwa disiplin itu adalah kata aturan-aturan yang tertulis ditempel di dinding sekolah. Itu disiplin yang selama ini kadang kita pahami begitu Bapak Ibu ya. Di sekolah nggak ada aturan yang ditempel, nggak ada yang perlu kita patuhi gitu ya. Apalagi di kelas kita anak-anak bilang, mana aturannya Pak? Nggak ada, aku baca gitu. Makanya saya datang terlambat Pak, nggak ada aturannya. Jadi kadang kita pikir disiplin itu kata-kata yang tertempel di tulisan-tulisan. Ternyata disiplin itu bagaimana? Ada nggak ada aturan? Kalau kita mau disiplin diri, kita melakukan yang terbaik. Nah, itu yang mau kita kembangkan nanti Bapak Ibu, yang menjadi disiplin positif dan budaya positif di sekolah kita. Tujuan akhir kita, anak-anak menjadi punya budaya positif di sekolah kita. Nah, seperti ini. Diingatkan nggak diingatkan, tugasnya selesai. Nah, bagaimana? Apa rumusnya gitu kan? Kalau selama ini sudah diingatkan pun tugasnya, kan sudah menjadi tanggung jawabnya pun. Juga selesai. Apalagi yang barusan kita bahas tadi sudah terlambat berkali-kali, sudah dipanggil orang tuanya, belum juga. Nanti kita coba lihat.
Baik, strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid? Ada yang bisa bantu pendapat Bapak Ibu di sekolah kita? Apa strategi yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin pada murid-murid? Mengingatkan, menyampaikannya. Yang disampaikan apa di sana, Bu? PR, jangan terlambat. Kalau ada yang melanggar gimana? Apa yang selama ini biasa kita lakukan, Bapak Ibu? Misalnya yang terlambat tadi. Nah, silakan lurus. Dipanggil orang tuanya. Baik. Nah, nanti kita lihat dengan 5 posisi kontrol dan melalui metode strategi restitusi, kita coba benturkan dengan apa yang selama ini kita lakukan. Bagian mana yang perlu kita perbaiki ya Bapak Ibu? Mungkin pertanyaan di awal ini belum sekarang kita jawab. Tetapi kita berharap bagaimana cara kita menerapkan disiplin kepada anak-anak. Mungkin yang selama ini ada bagian-bagian nanti yang perlu kita koreksi. Komunikasi sama orang tua termasuk. Baik. Nah tadi kita kembali Bapak Ibu, kalau kita di sekolah nggak ada aturan yang mengharuskan datang tepat waktu, nggak ada juga teguran, nggak ada penghargaan. Biasanya ada 3 bagian ini. Terkadang kita melakukan sesuatu, misalnya datang tepat waktu, melakukan tugas, kita ingin menghindari rasa sakit atau tidak nyaman daripada dimarah gitu. Yang kedua, mungkin anak-anak kita juga begitu ya. Mereka patuh saja hanya karena alasan pertama ini. Daripada nggak nyaman nanti dicubit kaki kan. Tapi kita nggak ada cubit. Dibombongin sama guru, nggak nyaman disuruh berdiri depan dia nggak nyaman. Jadi dia melakukan tata tertib di sekolah kita hanya karena agar menghindari tidak nyaman. Yang kedua, kita melakukan untuk mendapat apa yang kita mau. Ya, misalnya penghargaan, misalnya pujian gitu ya. Yang ketiga, pernahkah Anda melakukan sesuatu hanya untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapat hadiah atau mendapat uang, atau apa alasan lain? Nah, ini yang mau kita, sepertinya sengaja itu dibesarkan tulisannya, apakah ada alasan lain sehingga kita mau melakukan aturan-aturan atau tanggung jawab kita. Oke, disiplin. Kata disiplin menurut Diane ini dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, disiplin atau murid atau pengikut. Nah, dengan kata lain disiplin diri mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini yang mau kita terapkan kepada anak-anak kita, yaitu bagaimana menguasai diri dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Misalnya gini Bapak Ibu, pakai masker, nilainya apa? Nah, selama ini kan anak-anak tuh malas pakai masker karena dia mungkin apaan pakai masker. Nah, nilainya apa atau manfaat gunanya apa gitu. Nah, itu yang mau kita terapkan nanti di keyakinan kelas. Jadi daripada kita hanya menulis di situ aturannya pakai masker, lalu anaknya nggak tahu nilai-nilai yang kita hargai. Padahal kita sendiri melakukan dengan patuh, dengan taat, kan seperti datang tepat waktu tadi. Ada tidak ada tertulis, tetap kita datang tepat waktu misalnya, karena ada nilai di dalam diri kita kan, yang mendorong kita untuk melakukan. Jadi nilai-nilai ini. Jadi di
guru penggerak, ternyata kita diingatkan untuk kembali menilai ini, memunculkan ke permukaan nilai-nilai daripada kalau selama ini kita hanya mentransfer pengetahuan gitu ya, mencari nilai-nilai ini tenggelam ya. Padahal misalnya kita di Mentawai nilai kegotong royongan gitu ya. Sekarang kan yang penting bayar lah, ngapain gotong royong di rumah ibadah misalnya, aku sibuk, yang penting kalau ada yang bisa mau dibayar 100.000 paling itu. Nah, kadang terkikis nilai-nilai seperti itu, akhirnya kita nggak saling menghargai. Nah itulah disiplin. Oke, dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri, mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan nilai-nilai, mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Jadi di dalam diri kita, kalau sudah ada nilai-nilai yang tertanam, begitu juga pada murid-murid, kalau kita sudah tanamkan nilai-nilai itu, nah itulah yang mendorong mereka menjadi termotivasi mereka untuk melakukan tugas pikir, tidak mau antri, ya hal sederhana begitu, hal-hal yang lain. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi anak-anak kita, mereka patuh karena ada nilai dari dalam dirinya, bukan karena mau mendapat dikasih buku, dikasih pulpen, dikasih hadiah. Nanti kalau sudah rajin dia dikasih macam-macam hadiah penghargaan. Nanti kalau sempat malah justru penghargaan itu dalam teori ini adalah hukuman. Penghargaan itu adalah hukuman. Tapi nanti kita lihat kalau sempat. Jadi senantiasa berusaha menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya, itulah tujuan disiplin diri. Jadi bagaimana kita menciptakan anak-anak ini menjadi semakin lebih baik. Nah, jadi itu tujuan dari disiplin diri. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Ya. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai di setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, kita perlu sepakati apa nilai-nilai yang mau kita perkuat di sekolah kita. Jawab, apalagi saling menghargai, bekerja sama. Nah, apalagi misalnya beriman. Nah, kalau dia sudah beriman dengan baik, nggak usah capek-capek pergi mana sana. Karena dia sendiri yang mendorong dirinya nanti, dengan dia punya keyakinan, saya kan mau beriman. Kalau dia sudah punya nilai bekerja sama, maka dia nggak membiarkan kawannya 2 orang menyapu, dia berdiri sendiri. Kenapa hanya 2 orang padahal mereka 3 piket, hanya 2 yang bekerja, yang 1 mau berdiri main-main di situ. Karena di dalam diri anak itu nilai kerjasamanya rendah. Itu aja sebenarnya. Nah itulah nanti tugas kita. Keyakinan keras bagaimana kita menanamkan itu kepada anak kita. Kolaborasinya kurang ternyata. 5 orang dijadwalkan piket, kerja 3, 2 santai-santai atau lari-lari. Pasti secara singkat kita katakan ini anak yang 2 kolaborasinya rendah. Jadi ada peraturan di kelas kita mengerjakan piket pagi dan sore. 2 orang nggak mau mengerjakan piket. Nah, yang mau kita tanamkan adalah berkolaborasi. Jadi nanti aturan kelas kita bagaimana? Kolaborasi. Lalu banyak bekerja sama dalam piket, bekerja sama saat diskusi, gitu kan? Mengerjakan tugas kelompok itu kan kolaborasi semua itu. Oke, ini kita lewatin saja. Yang kedua Bapak Ibu, bagian yang kedua dari budaya positif adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan. Nah tadi menurut Gosen ada 3 motivasi manusia dalam melakukan disiplin: menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jangan sampai kita melakukan disiplin hanya karena alasan nomor 1 dan 2. Itu hari ini dia disiplin, besok.
Tapi kalau sudah ada di dalam dirinya nilai-nilai tadi, kolaborasi, menghargai, nah itu yang mau kita tanamkan, menghargai diri sendiri, maka dia akan tetap disiplin, walaupun tidak ada penghargaan atau imbalan. Nanti ada kasusnya. Nah, kita coba lihat nanti. Oke, kita lewatin. Oke. Menurut kita, dari ketiga motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling kuat mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Ada 3 tadi. Menurut kita, dari 3 jenis motivasi seseorang melakukan disiplin, saat ini di sekolah kita, yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita yang mana? Oke. Nomor 1. Oke. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Besok dia ketemu guru yang tidak suka menghukum, dia nggak disiplin. Pasti begitu ya. Tapi kalau hari ini ketemu guru yang, wah ini jangan main sama peluter, ada tongkat kasihnya kan, tenang ya. Oke. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apakah masih dominan di sekolah kita? Mungkin ya, ada sebagian anak, masih ada sebagian anak, mereka hanya mau disiplin karena ada imbalan. Ketika dia ada kasus, ketika dia antri bagus, kasih bintang, kasih stiker, gitu ya. Apa namanya? Pin. Ketika Pak Yanu datang nggak bawa pin, nggak ada pin. Kan gitu ya. Lagi yang bapak-bapak ini bawa pin kan. Nah, saudara nggak ada pin. Kenapa Bapak Ibu nggak konsisten? Nah, ini yang tugas kita. Nilai ini bagaimana nanti kita pikir bersama-sama. Saya sendiri belum bagus dalam bagaimana ini, tapi mungkin di antara kita ada yang diberkati Tuhan, punya kemampuan yang bagus untuk menanamkan nilai-nilai dalam diri anak-anak. Bagaimana dia menghargai. Mungkin dari sekian ratus anak-anak di sekolah, sudah ada juga anak-anak yang melakukan dengan motivasi yang ketiga. Mungkin ya kita bersyukur kalau sudah sampai 50%, gitu ya. Apalagi kalau sudah misalnya sampai 80% di sekolah kita melakukan dengan alasan yang ketiga itu, nah itulah muncul budaya positif. Di sekolah kita barulah namanya muncul budaya positif. Nah, karena yang paling pertama itu peraturan, nah itu basic sekali peraturan, level rendah sekali. Tapi kalau sudah budaya positif, sampai 80% saja kalau menurut saya di sekolah kita anak-anak melakukan disiplin dengan motivasi yang ketiga, sudah artinya berhasilnya cukup bagus. Oke Bapak Ibu. Ini kita coba bahas satu kasus Bapak Ibu. Saya bacakan, Iva kurang menguasai matematika sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menyentuh tasnya dari kursi, tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat Iva yang berbicara gagap, terkejut. Pak Seno pun saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang gagap dan malu luar biasa. Malah dia minta Iva untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke Bapak Ibu, apa pendapat kita? Setujukah Pak Seno begitu? Anaknya nggak ngerti matematika, pas ditanya gugup, ditertawai oleh temannya, lalu dibawa ke depan, sudah itu dimarah. Mana tahu juga anaknya sudah parah gitu. Tarik, nggak ngerti kamu. Gitu. Harusnya bagaimana Pak Seno? Ada. Kalau ada kasus begini, kalau misalnya kita mengacu pada disiplin positif, harusnya
bagian mana yang belum tahu gitu ya, lalu diajarin. Lalu anak ini nggak tahu, nggak dihukum gitu, dibiarin aja dulu. Nggak disuruh di depan Pak, ya. Maksudnya tetap ke depan. Oke. Kalau kelas kecil kan, dia saya suruh aja duduk di depan sendirian dari depan. Tapi Oke. nggak berdiri. Oke, baik. Nah, dari kasus tadi, mari kita membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu ya Bapak Ibu. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini kita diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Oke ya. Hukuman. Kalau ada anak yang melakukan pelanggaran, maka kita memberi hukuman. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, yang penting dari guru saja. Pihak guru memberi hukuman dan murid hanya menerima. Ya, hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, tanpa atau pengarahan dari pihak guru. Hukuman diberi berupa fisik atau psikis ya. Seperti tadi yang Pak Seno, dia memberi hukuman dengan tanpa memukul memang, tapi ada juga yang psikis ya. Oke, konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru di sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima apabila dia melanggar. Gitu ya. Kamu kan sudah tahu kalau terlambat pungut sampah harus sekolah kita kan? Itu konsekuensi. Sudah disepakati. Restitusi ini beda. Ini yang mau kita kembangkan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau restitusi yang kita pilih, nanti ada videonya, coba kita lihat. Berbeda dengan memberi hukuman atau memberi konsekuensi. Kisah Ibu Anas. Ini Ibu Anas bilang, siapa yang dapat berdiri lurus berbaris antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Ya, sebagian besar murid-murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang dari Bu Anas. Sampai suatu hari Bu Anas sakit, terpaksa diganti oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja murid-murid berebutan masuk tidak antri. Apa yang terjadi? Mengapa begitu? Tadi kalau sama Bu Anas anak ini tertib. Stiker aja. Berarti mereka belum disiplin karena nilai keyakinan di dalam dirinya. Benar ya Bapak Ibu? Tapi beruntung kita nanti kalau misalnya kita sudah bisa berhasil menanamkan nilai ya tanpa stiker, dan siapapun ganti-ganti guru di dalam kelas, anak-anak itu tetap menghargai, apalagi saling menghargai. Nah, dia menghargai mau Pak Heru yang masuk, mau Pak Rudra yang masuk, dia akan membedakan sikap. Mau Anas, mau Pak Heru yang masuk, mereka stabil. Nah, itulah budaya positif. Semoga kita bisa capai ya. Kita capai. Oke. Jadi restitusi itu sebuah pendekatan menciptakan disiplin positif. Keyakinan kelas, intinya Bapak Ibu, berbeda dengan peraturan karena keyakinan itu di situ kita menanamkan nilai-nilai. Ya. Nilai-nilai tadi, piket, tapi di situ kita nilai, misalnya kolaborasi. Sehingga ketika piket, di situ ditulis 5 orang, yang kerja 3, 2 santai-santai. Nah ini keyakinan kelas nanti, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan? Ini yang mau kita berikan kepada anak-anak. Ya. Kalau hanya sekedar hukuman, awas ya, kalau nggak tiket, itu kan
Awas ya, kalau nggak ngerjakan tugas, nah, dia bisa nggak stabil. Ketika besok ketemu orang yang tidak mengatakan awas ya, nah, tapi kalau ada nilai, kamu harus bekerja sama dengan baik. Teman-temanmu, kalian berlima bekerja sama, kita tanamkan seperti itu. Peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Ya bisa tanggung jawab, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya menghormati orang lain, gitu kan? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa menghormati. Ada kebajikan lain lagi di situ? Tanggung jawab, mungkin ya masuk di situ. Tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Dilarang melakukan kekerasan. Apa nilainya? Ya, keselamatan orang lain, kebahagiaan orang lain, menghormati orang lain. Bergantian menunggu atau menunggu giliran atau antrian. Nah, nilainya apa? Menghargai orang lain, bersabar. Nah, itu yang mau kita tanamkan, hormat. Ya. Ini tahap pembentukan keyakinan kelas. Kita lewati dulu. Ini nanti kalau kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, biasanya kita bagi kertas dengan sudah ada tulisan nilai-nilai, misalnya gitu ya. Ini sudah terisi hormat, menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, nanti kita bisa singkat. Contoh keyakinan kelas 7, saling menghormati. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini yang mau kita coba kepada anak-anak. Oke, contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Oke Bapak Ibu, kita lewatin ini. Yang ini yang Bapak tunggu-tunggu ya. Kebutuhan Pak ya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, ada yang ditanya langsung dulu. Pendapat mungkin. Ya, silakan. Ada tentang Cek satu. Jadi begini ya Bapak Ibu ya. Jadi tentang ada 3 disiplin berdasarkan disiplin mana itu. Yang pertama ada hubungan, yang kedua ada konsekuensi, penghargaan ya. Yang ketiga ada restitusi ya, nilai-nilai restitusi. Nah, jadi pertanyaan saya adalah yang pertama dan hukuman, dan yang kedua penghargaan. Itu kan biar mereka mau. Yang ketiga bagaimana caranya, maksudnya langkah kita biar anak-anak itu kan sekarang ini kan kebanyakan ya kalau di kelas 5 itu kalau kasih pin langsung mau ya patuh. Tapi tidak semua ada beberapa orang yang sudah menerapkan ketiga itu, percaya diri mereka sendiri, keyakinan mereka diri sendiri tanpa harus disuruh. Contoh ada satu murid itu, dia kalau udah lihat kelas kotor tanpa disuruh dia udah bersihkan sendiri. Padahal bukan jadwal yang tiket, dia udah bersihkan sendiri sampai bersih. Nah, dia tidak berharap. Itu saya pernah tanya, ini kenapa kamu bersihkan? Pengen pin kan? Gak Pak, benar-benar saya mau bersihkan. Ini luar biasa. Itu saya kasih pinnya 10. Karena dia nggak berharap saya kasih pin. Saya kasih pinnya 10. Ada dia satu orang itu. Nah, pasti harapan kita mau yang murid satu ini memiliki nilai yang sama dengan rata lah semuanya. Nah, kira-kira gimana ini caranya? Yang saya tanyakan itu Pak ya. Gimana caranya ini menerapkan nilai-nilai ini agar benar-benar tanpa kita harus keluar urat-urat leher kita ini menegur gitu lah. Ini menjadi pertanyaan kita.
kasih plus dulu untuk Pak Rijal. Baik, maka untuk menciptakan budaya positif, ini pertanyaan yang bagus Pak Rijal. Maka di sini nanti ada 3 Pak. Kita akan mencoba mempraktekkan keyakinan kelas. Kemudian kita coba mempelajari tentang restitusi ini, 5 posisi kontrol nanti. Kita ambil posisi manajer, kemudian menangani masalah dengan metode restitusi. Nah, dengan keyakinan kelas nanti, dalam keyakinan kelas, di situ kita munculkan nilai-nilai. Ya, misalnya tadi kan kita mau nanti demonstrasi di kelas masing-masing, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu peraturan kelas, Bapak. Peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Kita ganti namanya menjadi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Karena seseorang hanya mau melakukan yang dia yakini. Kalau udah dia yakini mau mati kan dibuatnya. Suruh mati dia, suruh bunuh diri dia. Karena udah dia yakini. Tapi kalau nggak diyakininya, dikasih pun dia uang, kan mikir-mikir dia. Nah makanya nanti yang mau kita buat yang pertama di kelas kita Bapak Ibu adalah keyakinan kelas. Nah proses membuatnya sama dengan membuat peraturan kelas. Saya sudah lihat di kelas Pak Rijal sudah bagus ada peraturan kelas. Tapi kita next level sedikit Pak. Jadi dalam program guru penggerak kali ini bukan peraturan kelas namanya, keyakinan kelas. Nah ini nanti yang mau kita praktekkan Bapak Ibu. Nah salah satu yang mau kita lakukan, minta pendapat dari murid-murid bagi kelompok apa peraturan yang mau kita buat di kelas kita. Bisa dengan salah satu, kalau misalnya kita sepakat kita perkuat nilai saling menghormati, kita perkuat nilai tanggung jawab, kita perkuat nilai diterima dan dimiliki, peduli kasih sayang di situ ya. Apalagi yang mau kita perkuat di sekolah kita? 4 saja cukup Bapak Ibu. Daripada muluk-muluk 10, tidak sanggup kita jalankan. Tapi yang rasa-rasa yang ini bisa kita perkuat. Hormat, saling menghargai maksudnya ya. Tanggung jawab. Apalagi yang mau kita perkuat. Nah nanti di dalam kelas itu Pak Rijal tadi pertanyaannya. Ini kita bagi kelompok, misalnya 4 kelompok anak-anak ini. Nah, satu kelompok yang tetap saling menghormati. Peraturannya kayak gimana sih? Nah, mereka akan tulis nanti. Menghormati ternyata termasuk menghormati teman saat makan, tidak mengambil barang teman, termasuk kan itu yang menghormati. Datang tepat waktu, menghormati. Dengarkan guru ketika mengajar, kan menghormati. Nah, kelompok yang lain nanti kita minta mereka tentang tanggung jawab. Nah, ini kan sudah ada contohnya, isi yang mereka akan mau buat itu nanti misalnya menyerahkan tugas tepat waktu. Nah, ini nilai-nilai nanti langsung kita tempel di kelas kita. Mereka selalu melihat, oh ini hormat, saling menghargai kita, dan kita mensosialisasikan terus-terus. Nah, sehingga mereka tertanam, oh saya harus menghargai. Kolaborasi ya, termasuk ini nggak ada di sini. Bagus kalau kita kuatkan kolaborasi di sekolah kita. Karena ada begitu kan, diskusi berempat yang kerja satu kan, kerja satu. Alasannya saya nggak tahu. Oke alasannya itu. Tapi kalau menurut saya lebih di dalam hatinya itu nilai kolaborasinya nggak ada. Makanya jangan bosan-bosan kita tetap membuat kelompok diskusi belajar. Mungkin awal mereka nilai kolaborasinya itu di situ kuat Bapak Ibu. Jadi bukan hanya ketika kita membuat belajar secara kelompok atau berdiskusi, sebenarnya yang kita mau capai bukan hanya hasilnya itu, mereka presentasi bukan. Tapi ini yang dikembalikan dalam guru penggerak, kita mau capai nilai kolaborasinya, kita mau capai nilai mereka bekerja sama, saling menghargai di dalam itu. Nah, lewat kegiatan seperti itu. Jadi nanti salah satu ya Pak Rijal, kita membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Dulu namanya peraturan kelas, tapi sekarang kita ganti dengan keyakinan. Nah nanti kita bagi kertas-kertas seperti ini.
Selanjutnya, yang kedua, kita restitusi. Metode restitusi dalam menangani masalah anak. Kita coba lihat 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru sering menggunakan posisi ini. Mana yang dominan? Kita penghukum ketika ada anak melanggar. Kita pembuat rasa bersalah. Kita menjadi teman. Kita pemantau atau manajer. Kita lihat satu-satu. Oke. Penghukum itu dia bisa menggunakan fisik atau verbal. Patuhi aturan saya. Awas ya. Nah, itu kata-katanya. Hasilnya murid marah atau mendendam. Hasilnya agresif. Jadi ternyata dia di luar, dia tidak bisa marah sama guru, dia marah adiknya di rumah. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor, mobil bapak ibu guru menggores kendaraan tersebut dengan paku. Mungkin kalau ya saya pernah kena itu bapak. Nggak usah di kota, karena saya di situ. Saya ngajar di situ. Saya kenapa sekarang motor saya sudah lampu di depan itu kotorakan. Kander. Ini kan kemana? Setelah 3 bulan, 4 bulan kemudian ada anak-anak yang kasih tahu, Pak, kau motor bapak rusak dulu. Yang ini pelakunya. Kenapa? Dia kesal marah sama bapak lu itu kena disiplin ya. Pembuat rasa bersalah. Nah, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Ya. Dia bicara lembut-lembut gitu ya. Dia hanya berusaha membuat anak ini tidak nyaman dan merasa bersalah, tidak memukul. Ya. Hasilnya memang anak merasa bersalah. Dia telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Gitu ya. Murid akan menjadi orang yang merasa gagal. Ya. Posisi teman. Kadang kalau kita menghadapi anak bermasalah, kita menggunakan posisi ini tidak menyakiti murid, berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman guru bisa negatif maupun positif, ada baik buruknya. Ya, bagaimana cara-caranya? Ya sudahlah, kali ini kamu nggak apa-apa. Nanti ibu bapak bantu bereskan. Kalau ada anak yang melakukan, ayo bantulah demi bapak, kamu bisa kok. Ya. Posisi teman. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Negatifnya murid tergantung pada guru tersebut. Dia biasanya hanya mau dengar guru itu saja. Tergantung dia. Guru lain sama Pak Yanu dia bagus, ketika ketemu guru lain dia kembali ke habitatnya. Pemantau. Nah, pemantau ini dia berdasarkan peraturan-peraturan. Kamu sudah terlambat 15 menit. Kamu sudah tahu kan? Kalau terlambat apa yang dilakukan? Dia pemantau. Dan tugasmu nggak selesai. Udah tahu kan perjanjian kita? Peraturan kelas kita, kalau nggak selesai tugas, udah tahu? Nah, dia mantau aja. Dia nggak mau pull up. Yang penting sudah ada tertulis. Nanti terlambat bikin tugas, tahan pulang sekolah. Hasil, murid memahami konsekuensi harus dijalani setelah melanggar. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas. Nah, masalahnya ketika guru nggak pantau, itu aja. Ketika guru nggak pantau, karena bukan nilai kan, bukan nilai. Ketika guru nggak pantau, ya murid tidak bisa ditinggal seorang diri kalau hanya menggunakan. Nah, yang terakhir manajer, Bapak Ibu. Manajer ini kita harapkan ini yang akan mau kita kembangkan. Kita ambil posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Ini. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi lebih baik dari sebagai teman atau sebagai pemantau di posisi manajer. Ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, dia akan bertanya, apa yang kita yakini? Kita sudah sepakati. Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakini perbuatanmu ini membuatmu berhasil? Nah, kita ke sana. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Ini semacam konseling. Jadi lebih kepada memberi kesempatan kepada murid belajar dari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya, dia akan keluar menjadi lebih kuat. Jadi, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Gitu.
Posisi manajer bukan mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing. Posisi manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid yang telah melakukan pelanggaran ke kelompoknya dengan lebih kuat dan lebih baik. Ini restitusi. Oke, kita lihat. Nah, ini kita lihat ya, cara Oh ya, sambil dinikmati, saya cari videonya dulu apa? Ini lagi loading. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen, berlandaskan pada ilmu kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga pengalaman yang dibagikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, ini nanti kita akan coba lihat praktek video penanganan menggunakan posisi manajer dengan pendekatan restitusi. Ya pasti
coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentakut-takutkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, besok malam. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak melakukan seperti itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Jika harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan untuk wakil yang perlu kita jaga. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa berlatih. Kalau bukan dari sendiri. Saya bisa jadi sabar. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah itu tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab, Pak, ya, Pak. Dan biasa berlatih. Ya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya, nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan bertanggung. Baiklah kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, ini salah satu tadi videonya menggunakan metode restitusi. Main-main ya Bapak Ibu. Kadang kalau kita nggak sabar ini nggak jelas nih dalam hati kita. Nggak pas senjatanya kan gitu kan. Jadi kadang kita tujuan kita apa? Kita kembali ke situ. Kita mau menanamkan nilai atau melampiaskan emosi kita. Tentu ini menjadi perenungan kita. Tapi kalau kita mau menumbuhkan budaya positif, nah tadi kan di sini apa yang tersinggung, tidak menghargai orang lain, apalagi tadi itu tidak bersabar. Nah, bagaimana guru ini justru ketika anak ini bersalah, dia bisa memperkuat kembali nilai menghargai orang lain itu. Bagaimana ketika anak menghadapi masalah, kita beri dia kesempatan belajar dari masalah itu. Nah, itu yang dimaksud dengan pendekatan restitusi. Ada satu lagi video Bapak Ibu, semoga ini masih ada di sini. 5 posisi kontrol. Harus dibesarin dulu. Oke. Nanti kalau bisa 1-2 orang Bapak Ibu yang coba demonstrasi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada Oke, 5 tadi ya. Pemarah, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Teman. Apa lagi? Pemantau. Manajer. Nah, kita lihat. Kita dominannya gunakan apa? tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, ini posisi penghukum. Modelnya begini. Ini anak yang terlambat.
harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke. Yang inilah yang perlu kita refleksi. Kalau tujuan kita mau budaya positif dan menanamkan nilai, memang perlu kita lakukan perubahan-perubahan. Ini kalau posisi pemarah, menurut kita nyampe nggak nilainya? Nah, ini yang mau kita cek. Bukan berarti nggak boleh marahin murid. Saya juga pasti kita memarahi murid, tapi pada saat interaksi itu nyampe nggak nilainya ini? Ini yang mau. Harusnya nilai yang diabaikan anak ini apa? Dia terlambat. Tanggung jawabnya termasuk, ya, menghargai orang lain termasuk. Oke, kita lihat posisi kedua. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini posisi pembuat. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat pagi ya, sayang. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari guru kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga berlalu waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini yang posisi keempat, pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Oke, Bapak Ibu,
tujuan akhir kita adalah bagaimana di sekolah kita tercipta yang namanya budaya positif. Nah tentu mau nggak mau harus kita mulai dari diri kita sendiri untuk menanamkan kepada anak-anak, murid-murid yang namanya budaya positif. Nah jadi pertanyaan Pak Rijal tadi, bagaimana menanamkan supaya anak-anak ini memiliki motivasi yang ketiga itu Pak ya. Ada 3 motivasi, tentu mereka punya motivasi intrinsik atau di dalam dirinya sendiri, hanya apabila kita menanamkan nilai-nilai. Jadi setidaknya ada 2 yang mau kita kerjakan Bapak Ibu. Ada 2. Yang pertama, kita sepulang dari diskusi kita ini, kita akan ambil waktu di kelas masing-masing untuk membuat kesepakatan kelas dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nggak usah banyak-banyak, mungkin sekitar 4 saja dulu. 4 saja dulu keyakinan yang mau kita perkuat. Apakah itu kolaborasi, menghargai, yang kita pilih di kelas kita masing-masing. Lalu kita turunkan apa-apa saja yang mereka harus lakukan yang berkaitan dengan misalnya kolaborasi. Kami bisa mengerjakan piket bersama, nanti masuk di dalam kolaborasi gitu ya. Nah, sehingga ketika anak-anak tadi melakukan pelanggaran, ya kita selalu bawa mereka ke nilai-nilai. Apa nilai kelas yang kita yakini, saling menghargai. Ketika dia nggak piket, kita ingatkan dia. Mungkin sebenarnya ada banyak materi ini tadi Bapak Ibu. Kalau hukuman yang kita beri memang selesai saat itu, langsung beres, tap selesai ya kan. Cuma jangka panjangnya nggak ada. Nah, ini perenungan kita. Kalau ada anak yang melanggar, langsung kita hukum dia di tempat, selesai masalah di situ. Tetapi tadi apa dampaknya kalau kita melakukan mengambil posisi penghukum? Dia menjadi anak yang pendendam, dia simpan emosi negatif. Kalau kita ambil posisi manajer, ya, lalu memang seolah-olah hari ini masalah itu nggak selesai. Kadang kita bilang ini kayak main-main. Apalagi kalau diulang sampai 3, 4, 5 kali, kayaknya saya harus kembali ke posisi penghukum. Iya kan? Nah, tentu kita perlu bijaksana di sini. Kita sebagai guru bukan berarti kita tidak perlu menghukum murid, tapi bagaimana kita bijaksana. Apakah anak ini sudah cukup dengan porsi ini, lalu kita lihat perkembangannya. Nah, itu menjadi perhatian kita dari diskusi ini. Waktu kita sudah banyak habis, mungkin tidak sempat kita ambil demonstrasikan untuk satu menjadi seorang yang melanggar, satu menjadi posisi manajer misalnya. Tapi 2 pesan yang paling penting Bapak Ibu, bagaimana kita di kelas masing-masing mempraktikkan, membuat keyakinan kelas. Bisa Bapak Ibu? Nanti kemudian kita mencoba menggunakan metode pendekatan posisi kontrol dengan segitiga restitusi dalam penanganan anak-anak kita. Walaupun kita penuh bijaksana juga, kalau ada anak-anak yang memang perlu ditangani berbeda. Nah, mungkin dari sekitar 200 anak-anak kita mungkin ada 5 orang yang perlu ditangani berbeda. Tapi yang lain, harapan kita kalau 80% saja anak-anak kita memiliki motivasi di dalam dirinya dengan nilai-nilai, maka terciptalah yang namanya budaya positif. Mungkin sebelum saya akhiri, kalau ada yang disampaikan dari Bu Kepsek, sedikit untuk menutup kita. Oke, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Jadi ya seperti sedikit Pak tentang menangani tadi itu yang 5 kontrol itu, ya kelima-limanya sudah kita lakukan gitu. Tapi saya pribadi yang lebih sering itu adalah posisi 1 dan 2. Itu yang sangat sering yang saya lakukan ketika saya melihat video itu.
hampir memang setiap kali anak-anak yang berkasus itu diserahkan kepada saya, ya itu yang saya lakukan. Memang kita lakukan 1 sampai 5 itu memang benar ada perbedaannya, sangat ada. Malahan memang kalau ketika kita ngomong seperti teman, mereka memang mendengarkan. Tapi marah-marah juga mereka dengarkan juga kalau anak dari sini gitu. Cuman ketika saya lihat tadi video itu, saya langsung merasa, Undin, aku kayak gitu berarti gitu kan. Jadi ya memang saya lebih dominan ke 1 dan 2. Itu yang saya lakukan kepada anak-anak gitu. Jadi ya dengan ini Pak Yanu, dengan aksi nyata yang sudah Pak berikan kepada kami, khususnya kepada guru-guru yang berhadapan setiap hari kepada anak-anak, ya ini menjadi pembelajaran bagi kami. Ya, seperti yang Bapak bilang tadi, ya ini dimulai dari diri kita sendiri. Itu harus dari kita dulu, baru kita bisa terapkan sama anak didik kita. Itu. Jadi Bapak Ibu bersyukur dengan adanya guru penggerak di sekolah kita, calon guru penggerak. Dan ini Bapak Ibu untuk SD mungkin belum ada guru yang bisa ikut. Itu informasinya untuk SD karena apa? Karena masa kerjanya belum bisa. Itu harus 5 tahun. Jadi guru kita ini masih 2 tahun. Itu. Jadi kalau SMP sudah ada calonnya yaitu Bu Rus dan Bu Deni. Itu karena ibu ini sudah mencapai 5 tahun. Gitu. Ini harus ke sana dan harus mengikuti untuk program guru penggerak. Gitu. Ini harus Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu akan melewati seperti Pak Yanu. Itu kemarin Pak waktu kami ke Padang sama Pak Rizal juga ikut waktu itu, ya ini yang disosialisasikan tentang guru penggerak. Jadi siap-siap untuk Bu Deni dan Bu Rus ini wajib diikuti. Ya bertanya sama Pak Yanu karena hanya Ibu dan Bu Rus lah yang sudah mencapai 5 tahun pengalaman pembelajaran gitu. Jadi itu salah satu yang paling utama, syaratnya adalah itu sudah 5 tahun dia. Ya, jadi persiapkan diri kita. Mari kita sama-sama untuk lebih baik lagi sekolah kita Pak Ibu, ini sangat baik. Tapi Pak Yan, kalau saya rasa kalau seperti itu berat gitu untuk saat ini. Tapi kita berusaha lah gitu. Jadi beratnya di mana? Kadang anak-anak ini kalau kita lembutin, ya semakin menjadi itu perasaan kita semakin menjadi. Jadi nanti perlu diingatkan juga kami guru-guru untuk membuat keyakinan kelas itu Pak, supaya guru-guru buat bersama anak-anak. Karena apa? Memang benar itu adalah kata keyakinan itu benar karena saling memberikan, itu keyakinan bersama, jadi harus diikuti gitu. Jadi itu Bapak Ibu untuk saat ini adalah waktu yang berharga, pengalaman juga bagi kita tahu bagaimana cara menghadapi anak didik kita selama kita mengajar di sini. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita tentang budaya positif pada saat siang hari ini dengan pesan bahwa untuk menjadikan sekolah kita sekolah yang punya budaya positif tidak cukup hanya guru penggerak. Jadi kita Bapak Ibu guru jangan bilang yang penting kan itu sudah ada guru penggerak 1 Pak Yanu dialah itu. Nah, tentu nggak bisa. Tapi dengan kolaboratif kita bekerja sama semua, maka akan tercipta sekolah kita ini menjadi sekolah yang punya budaya positif, di mana anak-anak tidak saja hanya patuh pada peraturan-peraturan, tetapi anak-anak ada atau tidak ada peraturan, mereka tetap baik dalam menjalani hidupnya. Nah, itu tujuan kita melalui program budaya positif ini, semoga tercapai semua. Dan yang kedua, nanti mari kita praktekkan. Minimal ada 2 ini tadi. Kita akan praktekkan keyakinan kelas, dan kita ketika menghadapi anak-anak, marilah kita gunakan pendekatan posisi restitusi atau posisi manajer. Biarlah itu yang menjadi dominan, ya, yang menjadi dominan di dalam kita menangani kasus-kasus anak-anak, baik pelanggaran maupun bukan pelanggaran. Ya. Posisi yang lain biarlah itu alternatif yang paling terakhir kita ambil dalam penanganan setiap kegiatan, sehingga pada akhirnya budaya positif ini bisa muncul. Mungkin 1-2 minggu saat ini belum muncul, tapi kalau kita melakukan dengan proses sabar, mungkin 3-6 bulan ke depan sudah mulai ada perubahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin kita bisa lanjut nanti dengan
kegiatan yang lain, tapi terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bu Kepsek yang sudah membantu, mendukung saya bisa melakukan aksi ini untuk kita bisa diskusi bersama. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu. Kiranya apa pertemuan siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih, kita beri aplaus untuk kita semua.